Anda kembali menyaksikan Pagi Seru. Pasti seru. Kita kemarin sudah disaksikan atau diberikan tontonan yang cukup menyayat hati. Artinya kita disaksikan drama yang begitu hebat. Donald Trump tanda tangan MOU perdamaian. Mentah semua hari ini. Sekarang juga baru belum sampai 60 hari sudah ada serangan-serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke wilayah Iran ya, di tengah adanya proses pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Ridwan Habib, pengamat militer dan juga intelijen. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Rumah kedua nih. Ya, terima kasih sudah diundang lagi. Sama-sama Mas Ridwan. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Kalau kita melihat tweetnya Donald Trump nih kayak beda-beda gitu setiap hari kan. Yang terakhir dia mengatakan saya sebenarnya bisa aja menyerang wilayah Iran di tengah proses pemakaman, jutaan orang yang datang, pejabat tinggi juga ada di sana, tapi nggak mau karena Amerika Serikat katanya berbaik hati. Nah, tapi malah menggeser nyerang pelabuhan-pelabuhan yang ada di Iran. Nah, gitu. Anda melihat bagaimana eskalasi saat ini di tengah proses pemakaman dari Ayatullah Ali Khamenei? Ya, jadi dua bangsa ini sebenarnya memang dari awal tampaknya nggak ingin berdamai ya. Baik dari Amerika maupun dari Iran. Ini kan sebenarnya kalau kita hitung dari perjanjian yang ditandatangani di Swiss ya, di Birkenstock itu, ini baru masuk hari ke-22. Rencananya 60 hari ya? Rencananya dari 60 hari kan, berarti di hari ke-22 ini sudah gagal. Artinya semua perundingan yang sudah disepakati menjadi kembali ke nol, menjadi mentah lagi, dan tampaknya Trump itu terpancing dari banyak sekali spanduk-spanduk dan bendera-bendera yang pada saat pemakaman terjadi di kota-kota besar di Iran, itu semua spanduk itu dengan bahasa Inggris ya, itu kill Trump. Iya, bahkan ada yang melempari juga dengan batu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bikin boneka, kemudian dilempari, dan itu tampaknya membuat Trump itu tampaknya terpancing ya. Ini sumbu ya. pendek dan bukan pendek lagi, sumbunya nggak ada. Khawatirnya memang yang kali ini ini eskalasinya justru membesar. Memang baru dimulai dari serangan kecil di Bandar Abbas dan beberapa titik peluncuran rudal balistik. Tetapi kalau nanti, ini kan hari ini pemakaman ya, hari ini puncak pemakaman di Mashhad itu kan kota suci Iran, sebelah timur lautnya Teheran. Kalau sudah selesai semua prosesinya, kami banyak para analis menyatakan kemungkinan besar Iran akan melakukan retaliasi besar-besaran. Sebesar apa maksudnya? Total war? Bisa sampai ke total war. Karena memang posisinya sudah unggul sekali di atas angin sekarang. Dari sisi kalibrasi militernya, Iran sudah sangat punya cukup waktu untuk memperbaiki sumber daya militernya. Jumlah drone-nya, jumlah rudal balistiknya, tentaranya sudah cukup beristirahat. Belum lagi melihat rakyatnya justru keinginannya untuk perang kayaknya, memang Mas, luar biasa. Rakyatnya masih sangat ingin menuntaskan perang. Dan Amerika kita tahu bagaimanapun juga dia dalam posisi yang terjepit ya dengan situasi sekarang. Kalau Trump itu terus melanjutkan serangan ke Bandar Abbas, maka serangan terdekat tentu saja kepada sekutu-sekutu Amerika di kawasan Teluk. Dan kalau itu terjadi yang sekarang mereka sudah mulai agak menjauh dari Amerika, begitu itu diserang Iran, mereka makin panik dan akan terus meminta dukungan kepada Amerika untuk membela mereka. Oke, nah pertanyaannya cukup menarik. Artinya begini, kalau memang pilihannya adalah total war begitu ya, apakah Amerika Serikat juga sudah mengkalkulasi dukungan-dukungan dari negara-negara sekutu mereka? Karena kan juga kalau kita lihat Donald Trump kemarin habis marah-marah nih. Di NATO. Jerman, Itali, Prancis, Inggris mulai meninggalkan mereka ketika melakukan serangan ke Iran. Yang paling dekat sekarang ini kan negara-negara Teluk ini ya Mas Philip ya, mereka mulai menjauh dari Amerika Serikat. Betul. Artinya mereka ini memberikan gestur yang baik kepada Iran bahwa saya sekarang sahabat kamu. Itu sambil membawa utusan resmi, delegasi tingkat tinggi, ada yang membawa wakil presidennya, ada yang membawa menteri khususnya, kemudian dikirimkan ke Iran, ditugaskan ke Iran untuk sebagai simbol penghormatan. Bahwa mereka benar-benar menghormati pemakaman Syahid Ayatullah Khamenei. Nah, ini membuat gestur negara Teluk itu mereka mendekat ke Iran. Nah, kalau kemudian nanti Iran melakukan serangan kepada pangkalan-pangkalan Amerika di sana, tampaknya negara Teluk ini juga makin menjauh dari Amerika. Karena mereka makin jengkel, perangnya nggak selesai-selesai, yang perang Amerika, tapi mereka yang mendapat kena imbasnya. Mereka mendapat getahnya, padahal mereka sudah jelas menyatakan kepada
Iran bahwa mereka adalah sahabatnya. Ini juga sama seperti yang disampaikan Duta Besar Iran Indonesia. Kira-kira 2 hari yang lalu kebetulan saya berkesempatan diundang. Apa yang disampaikan, Mas? Di rumah beliau, dan beliau menyampaikan dalam peringatan pemakaman itu bahwa negara-negara Teluk itu adalah sahabat Iran. Dan berulang kali Duta Besar Iran untuk Indonesia ini, Pak Muhammad Borojordi ini menyatakan bahwa tidak ada intensi apapun, tidak ada niat apapun dari Iran untuk memerangi negara-negara itu. Memerangi Qatar, memerangi Bahrain, memerangi Uni Emirat Arab, nggak ada intensinya. Tapi kalau mereka masih mengizinkan Amerika menggunakan wilayah kedaulatan mereka sebagai pangkalan menyerang Militer, Iran, maka tentu saja Iran tidak akan berdiam diri dan akan melakukan pembalasan khusus kepada pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sini. Hanya khusus kepada pangkalan militer Amerika Serikat di sana ya. Tapi kalau melihat nantinya apakah mungkin setelah 60 hari ini kan MOU-nya atau perundingan damainya kan di awal ini 60 hari, Mas. 20 hari tadi Mas Ridwan mengatakan sudah gagal nih. Ada upaya lain nggak sih yang bisa dilakukan? Tampaknya sampai per jam ini ya, Mbak Rati, kini belum ada per jam ini ya. Tapi bisa saja nanti setelah prosesi pemakaman kemudian mungkin saja ada dinamika baru. Tetapi per hari ini situasinya sudah sangat keotik, perundingannya kembali ke nol karena negosiasinya itu kan mensyaratkan dalam 60 hari tidak boleh ada serangan apapun. Dan sekarang sudah beberapa kali saling serang kan. Berarti tidak akan ada pembahasan yang lebih spesifik mengenai Selat Hormuz, pengayaan uranium, tidak akan ada lagi pembahasan ke situ, Mas? Ya karena itu kan satu paket. Jadi pasal-pasalnya itu adalah bagian dari satu paket perjanjian. Nah, kalau kemudian perjanjian tidak ada serangan itu sudah dilanggar, otomatis paketnya menjadi batal. Gitu. Nah, kita belum tahu apakah dalam konteks ini misalnya Iran masih menawar dalam konteks ya sudah untuk Selat Hormuz saja begitu. Jadi Selat Hormuz mereka mau mengikuti aturan. Ini kan versi Amerika kan Selat Hormuz ini nggak boleh dipajaki apapun sama sekali. Sementara Iran masih menarik iuran begitu. Lalu kemudian kemarin ada 2 kapal yang tidak mau bayar. Nah, lalu diseranglah sama INCC. Kapal ini kemudian melapor ke Senkom. Senkom membalas serangan ke Bandar Abbas. Jadi serangannya seperti itu yang terjadi kemarin itu. Polanya yang dilakukan seperti itu. Untuk kembali, kalau kita lihat ini, apakah ada upaya dari Donald Trump sendiri untuk kembali menekan Iran terkait juga MOU damai, supaya juga Iran juga semakin lunak nih dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, tapi sebenarnya klaim-klaim Donald Trump terhadap Iran itu kan banyak sekali yang hanya jargon ya. Misalnya ketika diwawancarai wartawan Amerika kan dia mengatakan, oh denuklerisasi sudah berjalan kok. Iran sudah mau nurut soal denuklerisasi. Ternyata kan nggak ada. Karena fatwa dari Iran, fatwa Rahbar, pimpinan tertingginya sekarang, Mustafa Khamenei, tidak boleh ada pembicaraan soal denuklerisasi. Uranium 440 kilogramnya nggak boleh dibawa keluar dari Iran, nggak boleh diutak-atik, nggak boleh diganggu oleh negara-negara lain. Nah, sampai titik ini kan sudah final ini. Sementara Trump dengan bangganya mengatakan kepada media bahwa Amerika Serikat berhasil melakukan denuklerisasi Iran. Jadi ya kita disuguhi satu drama politik perang yang menurutku memang dari 2 negara ini memang sama-sama punya intensi untuk terus berperang. Itu. Ya cukup menarik ya bagaimana kemudian apakah ada kemungkinan juga dari Donald Trump sendiri memaksimalkan prosesi pemakaman Ayatollah Khamenei yang memang mungkin saja menurut Donald Trump ini ada sebuah peluang untuk kemudian menghancurkan beberapa titik-titik militer di Iran. Kita selang 4 jam ini ya. Kita lebih cepat 4 jam. Jadi kalau mereka ada peringatan nanti jam 11, kira-kira jam 3 sore nanti. Sampai jam 3 sore ini situasi Iran ini siaga 1, mungkin malah siaga 0 gitu. Karena kita tahu bahwa mungkin sekali ada serangan-serangan udara yang dilakukan bisa saja oleh Amerika, bisa saja oleh Israel. Dan kalau itu dilakukan korbannya bisa jutaan kan, atau setidaknya ratusan ribu orang. Dan itu adalah penghinaan luar biasa terhadap Iran karena ini sedang prosesi pemakaman pemimpinan Ayatollah. Dan mungkin tidak hanya Iran saja yang marah, mungkin negara-negara lainnya juga. Betul. Nah kalau itu nekat, kalau misalnya Israel nekat nanti jam 11 siang waktu Israel itu menerbangkan pesawat tempurnya, ya sudah besok pagi mungkin pagi-pagi seru akan membahas tentang perang besar antara Iran jangan sampai ke situ ya Mas ya. Ini karena kalau itu dilakukan, kami meyakini Iran pasti membalas. Pasti membalas dengan yang lebih keras bahkan balasannya. Pasti balasannya lebih keras dan ini sebuah penghinaan terhadap prosesi pemakaman, yang itu bagi mereka sangat suci. Kan? Mas Ridwan, kalau banyak publik juga yang bertanya-tanya, kok di saat pemakaman sang ayahanda begitu ya, kita melihat tidak hanya keluarga dari
Khamenei saja yang hadir, Ya. tapi juga pejabat Tamu-tamu negara-negara negara, lain, tamu Ya. kenegaraan. Ya. Tapi tidak ada pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei di situ. Ya. Banyak yang akhirnya bertanya-tanya, ini strategi apa yang digunakan oleh Iran? Ya tentu saja pertimbangan utamanya adalah pasti keamanan. Keamanan, Betul. ya. Keamanan. Jadi serangan itu kan tidak saja misalnya hanya dengan pesawat tempur. Bisa saja serangan itu dari agen darat kan. Dan kita nggak tahu dari jutaan orang itu kan bisa saja ada agen Ya. darat yang Penyelinap, berhasil ya. masuk menyelinap dan misalnya mereka mempunyai senjata yang bisa secara canggih Menyerang langsung. melakukan serangan langsung. Dan ini walaupun mereka punya pas pampres lah, punya pengamanan khusus, tapi bisa saja dijebol kan begitu. Nah, jadi kita bisa paham kenapa Rahbar, pimpinan tertinggi Ayatullah Mujtaba Mujtaba. Khamenei itu tidak muncul ke publik karena faktor itu sih sebenarnya. Keamanan itu ya di situ ya. Tapi kalau dari Mas Ridwan sendiri meyakini bahwa Mujtaba ini masih ada, masih hidup, masih... Ya, ya itu kemarin waktu kami diundang di rumah duta besar Iran itu kami sempat bertanya. Ya. Dan mereka sangat menjawab dengan sangat yakin bahwa memang pimpinan tertingginya ya Mujtaba Khamenei masih hidup, masih sehat dan mengendalikan Iran dengan baik. Oke, tapi kalau melihat selama prosesi ini kan nampaknya juga Iran ibaratnya mengumpulkan energi yang selama ini sudah terbuang gitu ya Mas ya. Iya, betul. Baik dari sisi sisi Persiapan senjatanya, militer, persenjataannya, betul, militernya dan lain sebagainya. Menurut Mas Ridwan sendiri, biasanya setelah selesai nih rampung nih proses pemakaman, strategi apa yang mungkin digunakan oleh Iran? Tapi tahan dulu, kita akan Oke. sambung lagi nanti di segmen Siap. berikutnya, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Wah, Mas Ridwan masih Masih bisa, ingat. Masih ingat dong, masih ya. bisa. Biar sering diundang aja, Oh, jadi iya nggak lupa dong. sama tagline kita. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi, Ya. Mas Ridwan yang berbicara mengenai, ini kan sudah nih, nanti kita hari ini ya, selesai sudah di proses pemakaman. Akankah Hari ini. Iran menyusun strategi mungkin tidak hanya perang asimetris dilakukan, atau Ya. mungkin perang yang lebih inisiatif yang dilakukan Mujtaba? Ya, mungkin maksud Tate adalah menyerang duluan ya. Menyerang duluan, Nah, ya. kalau Tidak itu- hanya serangan balasan betul. saja. Selama ini memang strateginya Iran ini kan dia defensif. Karena itu mereka menyebutnya ini agresi. Iya. Mereka nggak ngapa-ngapain diserang begitu. Tapi kalau melihat karakter Rahbar sekarang, Mujtaba Khamenei, banyak analis juga yang memprediksi bahwa mereka akan melakukan terobosan baru. Serangan Yang duluan disebut mungkin. tadi, menyerang duluan, inisiatif. Kalau itu dilakukan, maka target terdekatnya tentu saja Israel. Dan kalau Israel, kalau kita lihat timeline waktunya, ini adalah bulan Juli, Ya, tinggal 2 bulan lagi mereka pemilu. pemilu ya. Jadi Oktober pemilunya ya. Oktober. Artinya kalau Iran misalnya melakukan serangan inisiatif di bulan September saja, misalnya di minggu keempat September, diserbulah satu kota di Tel Aviv kah, Yerusalem kah, atau yang lain, dilakukan serangan rudal dari Iran, kemungkinan pemilunya akan tertunda. Karena pasti mereka siaga darurat kan, langsung semua warga Israel pasti sembunyi ke bunker. Justru menguntungkan nggak sih buat Netanyahu? Bagi Netanyahu sangat menguntungkan Menguntungkan kalau karena itu kemudian udah- dia Pastikan di-extend dia kepemimpinannya. Tetapi itu bagi Iran juga menunjukkan dominasi dia di kawasan Asia Barat, di kawasan Timur Tengah semakin kuat. Alasannya apakah cukup hanya untuk menunjukkan dominasi Iran di kawasan Timur Bisa Tengah? saja Kan? bisa saja untuk merusak strategi Israel ya. Tentu saja kan Iran masih beranggapan bahwa operasi Israel Raya atau The Greater Israel itu masih berjalan. Jadi bagi dalam persepsi Iran itu perang ini nggak selesai. Kenapa? Karena Israel ini masih punya ambisi untuk menciptakan The Greater Israel itu. Iya, iya. Mengambil semua Jordan, mengambil separuh Libanon. Suriah, mengambil Libanon Selatan dan seterusnya. Itu bagian dari strategi yang diyakini Iran masih dilakukan oleh Israel. Israel ya. Jadi kalau kemudian serangan inisiatif itu dilakukan, tentu saja itu adalah bagian untuk menghalangi strategi The Greater Israel itu. Tapi kan kalau kita berbicara serang menyerang begitu ya, Ya. ini kan kita analogikan dalam permainan sepak bola. Oke. Tanjung Verde, Ya. bermain yang selama ini bermain bertahan, Oke. mampu merepotkan Argentina begitu. Tapi kalau kemudian Iran menyerang, dari sisi pertahanannya kan seperti apakah membuat peluang juga bagi Amerika Serikat untuk membuka serangan-serangan yang sampai menembus ke jantung Iran begitu. Iya, sebenarnya bagi Iran menyerang itu adalah bagian dari pertahanan itu sendiri. Oke. Ya, mirip seperti Mesir kemarin lah. Oke. Jadi Saya roaming di sini nih. jadi ketika misalnya mereka berhasil menang 2-0 di menit 82, mereka nggak menyangka tiba-tiba bisa dikejar. Ketika bermain bertahan malah Yes, kebobolan. ketika mereka bermain bertahan, mereka malah kebobolan.
apakah ini program bola? Bukan Mas. Pagi-pagi bola jadinya nanti ya. Jadi Iran ini sebenarnya memang punya karakteristik bertahan. Oke. Tetapi bagian dari serangan itu juga bagian dari bertahan dia. Kalau nanti Israel ini disibukkan dengan drone, disibukkan dengan rudal balistik, tentu saja buyar semua itu strategi mereka mengambil Lebanon Selatan, mengambil Yordania, karena mereka akan mempertahankan kubahnya itu kan, mempertahankan kotanya dulu gitu. Dan dalam konteks ini jangan lupa kemarin ada satu simbol yang menurut saya luar biasa, yakni jenazah Ayatullah Ali Khamenei itu diterbangkan ke Irak kan, ke Karbala. Apa yang bisa dibaca, Nah Mas? ini menunjukkan kepada publik bahwa memang front of axis atau front perlawanan Iran itu melampaui negaranya. Dia di Irak kan dielulukan jutaan loh. Dielulukan kalau kita lihat TV One kemarin kan jutaan orang yang kemudian mengelulukan itu. Ini memberikan simbol kepada dunia bahwa Iran ini pengaruhnya lintas negara loh. Tidak hanya di internal Iran. Nah kalau nanti kemudian dia melakukan serangan inisiatif, tentu saja ini akan menghidupkan semangat dari poros-poros yang selama ini dalam tanda petik anti-Israel. Pakistan misalnya, Turki misalnya. Mesir juga berpikir untuk itu, karena Mesir sendiri sudah menyiagakan tentara-tentara daratnya di perbatasan. Ini sebenarnya relate juga sih, Mas. Tadi kan juga Mas Ridwan menyatakan bahwa saat ini dengan kehadiran pejabat negara-negara Teluk di proses pemakaman, memperlihatkan bahwa ya kita ini tanda kutip pro Iran ya, seperti itu ya. Apakah di sini akhirnya masuk porsinya China? Yang selama ini memang negara-negara Teluk berdepend ke Amerika Serikat dengan kondisi seperti ini, apakah sebenarnya ini bisa menjadi salah satu upaya juga buat Cina melihat Bahrain, Kuwait yang tadinya diserang, oke lah kita lebih baik tidak melakukan serangan balik begitu, Mas? Bagi Tiongkok ini satu momentum yang sangat luar biasa, momentum emas untuk menggantikan posisi Amerika Serikat di negara Teluk kawasan. Ya. Kawasan. Jadi tidak hanya dari sisi ekonomi, Rate, tapi dari sisi pertahanan dan keamanan. Kemampuan Tiongkok menyuplai diam-diam ke Iran itu kan sudah diketahui umum. Jadi rahasia umum. Kapal yang boleh melintasi Selat Hormuz satu-satunya kapal Cina. Gitu jadi kemampuan satelitnya Beidou, kemampuan drone-nya itu kan orang tahu bahwa Iran ini dibantu oleh Tiongkok. Iya, betul. Artinya, teknologinya. Artinya produknya kemudian pasti akan laris manis di kawasan Teluk. Karena mereka bisa melihat buktinya Iran diserang mati-matian bertahan tuh. Loh kok dia bisa bertahan? Karena pakai produknya Beijing, karena pakai produknya Tiongkok. Kalau gitu kita beli aja. Nah, itu dari sisi ekonomi, teknologi pertahanan. Dari sisi kawasan, dari strategi aksis kawasan, poros yang akan menghubungkan dalam petik itu jalur sutra baru, itu akan terbangun melalui Pakistan. Jadi Iran berbatasan darat dengan Pakistan, strike direct ke China. Dan itu kalau kemudian ini diaktifasi, wah luar biasa. Tapi berarti mungkin negara-negara seperti Bahrain dan Kuwait bisa juga memilih untuk siapa aja yang diuntungkan tuh kira-kira dengan munculnya jalur sutra baru ini yang akan sangat diuntungkan tentu saja Tiongkok. Tentu saja Tiongkok. Tetapi bagi negara-negara Teluk daripada tidak ada kepastian, daripada pakai Laut Merah nanti Bab el Mandeb ditutup juga, pakai Selat Hormuz masih ribut, ya sudah, kenapa tidak kita coba itu. Jadi barang itu masuk dari perbatasan ke Iran dulu, Iran masuk ke perbatasan Pakistan, dari Pakistan strike direct line ke Tiongkok. Nah, indikasi kemudian Cina juga menginginkan jalur ini seperti apa? Apakah sudah berjalan. Diplomasinya sudah berjalan, beberapa kali pertemuan dengan Pakistan sudah berlangsung di Beijing, dan tampaknya tinggal nunggu Iran saja. Kalau Iran itu open corridor, ya sudah, boleh. Kuncinya masih di lewatnya Iran, lewat kami, ya sudah. Kalau itu sudah dibuka oleh Iran, ya sudah. Berarti memang ini akan sangat menghubungkan Timur Tengah ke Asia Timur. Kalah telak dong Donald Trump posisinya seperti ini. Setidaknya dari sisi pengaruh ekonominya kalah, dari sisi pengaruh politiknya kalah, dari citra politiknya di mata dunia juga kalah. Terbukti dari Uni Eropa menjauh gitu kan. Jadi dari sisi pertahanan militernya Amerika juga dalam tanda petik dibully sekarang. Katanya teknologinya canggih, ngalahin Iran aja nggak bisa gitu. Nah, kalau kita lihat juga kalau berbicara soal simbol, Mas Ridwan, artinya begini, ini cukup menarik bahwa prosesi pemakaman Ayatullah Khamenei yang memang cukup panjang begitu. Artinya banyak tamu-tamu negara yang juga hadir di sana. Apakah juga ini akan dijadikan momentum bagi Iran sendiri untuk kemudian mengumpulkan sekutu di sana? Pertemuan pasti. Yes, pasti jelas gitu. Ya, ini makanya nanti kita lihat nih yang pas puncaknya nanti ya. Pas puncaknya nanti ini siapa wakil-wakil dari negara mana yang masih diizinkan berada di radius terdekat dari makam beliau, Asyahid Ayatullah Ali Khamenei.
Misalnya nanti yang di situ itu siapa saja gitu kan akan kelihatan. Misalnya apakah delegasi dari Turki, apakah delegasi Pakistan. Statement juga lah itu ya. Semacam bentuk kode kepada dunia bahwa yang kami pilih sebagai sekutu adalah negara-negara ini. Nah, karena itu kita juga berharap delegasi Indonesia bisa diterima kan. Kan yang kita dengar Bapak Ketua MPR Pak Ahmad Muzani kan sedang mencoba dan untuk Menlu juga mungkin ya? Menlu saya belum dapat konfirmasi, tetapi Bapak Ketua MPR memang sudah rencananya sudah berangkat, bahkan sudah berangkat. Nah, kita belum tahu apakah beliau bisa hadir di titik intinya di Mashhad itu atau bagaimana nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kalau melihat berarti eskalasinya masih cukup panjang ya Mas. Kan kita beberapa bulan kemarin berharap dengan adanya MOU ini kan sudah ya selesai lah begitu ya. Harapannya. Kemudian juga harga minyak juga sudah mulai turun, kapal-kapal sudah mulai melintas Selat Hormuz, tapi ternyata pakai episodenya akan berlanjut ya. Iya, betul. Ya kita sih warga dunia berharapnya sih tidak berlanjut, karena tetap akan berdampak ke ekonomi, Pak. Ekonomi dunia akan terguncang, kemudian situasi stabilitas geopolitik juga terganggu. Diskusi diplomasi juga akan terhalangi. Kita sedang mencoba membangun hubungan baik dengan Timur Tengah, membangun hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia Barat, termasuk kemarin Perdana Menteri India disambut sangat meriah di Yogyakarta, begitu kan? Jadi kalau kemudian ini eskalasinya meningkat, tentu saja akan mengganggu kita semua. Peran Cina di mana? Kalau memang ada eskalasi meningkat, ekonomi juga semakin parah, peran Cina akan seperti apa? Sementara hari ini Tiongkok all win ya dalam semua situasi. Kalau ini perangnya lanjut, dia sangat diuntungkan. Secara ekonomi tadi saya sudah jelaskan, secara teknologi militer juga pasti akan dipakai lagi oleh Iran. Nah, lalu secara dominasi mereka juga akan mengalihkan perhatian Amerika ke kawasan Timur Tengah sehingga mereka bisa dengan sangat mudah melanjutkan rencananya di Asia Timur. Misalnya soal Taiwan, soal Selat Taiwan dan seterusnya itu. Jadi secara umum Mas Philip, ini sangat menguntungkan. Apakah ini perangnya lanjut tetap menguntungkan Tiongkok. Ini berhenti pun Tiongkok sudah diuntungkan. Ya, Mas Ridwan, kalau berbicara mengenai prosesinya nanti sudah selesai, kemudian juga kita berharap ya tidak sampai ada perang secara terbuka begitu kan, atau lanjutan. Apa upaya diplomasi yang bisa dilakukan mungkin negara-negara seperti kita tahu Pakistan, Qatar, Turki yang selama ini sudah membuka ruang nih bolak-balik untuk diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ada nggak mungkin arah ke sana yang bisa dilakukan sebenarnya? Yang berhasil mempertemukan delegasi tatap muka antara wakil presiden Amerika dengan menteri luar negeri Iran itu adalah Qatar ya, walaupun tempatnya di Swiss. Tetapi tampaknya dengan eskalasi terbaru ini, kami baca tadi sebelum kita live di beberapa pernyataan dari pimpinan-pimpinan Qatar, mereka tampaknya mulai berlepas tangan. Jadi kalau Pakistan sudah berlepas tangan, Qatar berlepas tangan, kita belum tahu. Tidak ada lagi. Bisa saja ada negara lain yang kemudian mengambil inisiatif. Mungkin kalau negara sebesar mereka ya kemungkinan Turki. Kemungkinan Turki yang kemudian akan mengambil alih. Kalaupun ini dianggap negosiasi Birkenstock sudah hangus. Kalau kemudian Iran bilang belum hangus, gitu kan? Ini cuma masalah Selat Hormuz. Kita bisa perbaiki, tapi yang lain masih berjalan. Nah berarti masih berjalan yang Swiss itu. Tapi kalau misalnya sudah hangus, dianggap hangus keseluruhan, mulai dari nol lagi. Tapi mungkin sedikit saja. Kalau dari Mas Ridwan sendiri merasanya apakah akan terjadi open war atau seperti apa? Kita basisnya data, Mas Philip ya. Kalau pakai perasaan agak repot. Jadi basisnya data. Kan biar sayang Mas, pakai perasaan dong, ya kan? Takutnya salah kalau pakai perasaan. Salah, gitu. Pakai data. Kalau kita lihat pakai data dari intensi Trump, kemudian kemampuan militer Amerika yang masih belum ditarik sepenuhnya dari kawasan, kemudian kemampuan IRGC, termasuk pernyataan Jenderal Fahidi dalam pemakaman itu, intensinya ini akan going war. Jadi intensinya, tampaknya eskalasinya meningkat setelah pemakaman. Baik. Terima kasih Mas Ridwan untuk penjelasannya. Ya tentunya walaupun agak sedikit bertentangan dengan harapan masyarakat. Iya, kan kita bicara analisa dengan harapan. Kita berbicara data. Kalau harapan tuh pakai perasaan. Harapannya damai. Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu.